Shalom bagi kita semua. Halo. Selamat pagi semua anak. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita mengadakan ucapan syukur kepada Tuhan melalui nyanyian serta membacakan firman dan doa pembuka. Silakan Anak Tasya. Teman-teman semuanya, mari Di sini aja. Teman-teman semuanya, mari kita bernyanyi betapa hatiku. Betapa hatiku, 1, 2, 3, ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya 66 ayat 14. Yesaya 66 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3, ya. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan hilang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan hingga saat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau berkatilah pelajaran kami ini dari awal hingga akhir, agar bisa menjadi bekal ke masa depan kami nanti ya Bapa. Ya Bapa, hanya inilah doa anakmu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, minggu yang lewat kita sudah mempelajari yaitu tentang 6 aspek dalam perkembangan hidup manusia. Nah, 6 aspek itu ada apa saja di dalamnya? Siapa yang bisa menjawab? Yang pertama aspek fisik, yang kedua aspek kognitif atau intelektual, yang ketiga aspek emosional, yang keempat aspek sosial, dan yang kelima aspek moral, dan yang keenam spiritual. Nah, oke, kita sekarang lanjut kepada pertemuan kita sekarang, yaitu menjadi dewasa dalam segala aspek, yaitu tentang adanya pesan Alkitab di 3 ayat, yaitu Lukas 2 ayat 42 sampai 52, 1 Korintus 14 ayat 20, dan Kolose 1 ayat 10. Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita, yaitu di nomor 3, yaitu meyakini pesan Alkitab dalam Lukas 2 ayat 42 sampai 52, 1 Korintus 14 ayat 20, dan Kolose 1 ayat 10. Nah, ini ada membaca nas Alkitab. Salah satu siswa ibu akan membacakan, yaitu 1 Korintus 14 ayat 20. Setelah itu dijelaskan secara
singkat hubungan tersebut dengan aspek sosial, moral, dan spiritual. Silahkan Deswita. 1 Korintus 14 ayat 20 tertulis, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Jadi apa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Maksudnya, jadilah orang yang tidak tahu menahu soal perbuatan jahat, jadilah orang yang pemikirannya polos dan tulus, serta sama sekali tidak punya kelicikan dan niat jahat, seperti anak-anak yang masih bayi dan polos, dan murni pikirannya, bersih dan intrik dan motivasi kejahatan. Namun menjadi dewasa dalam pemikiran, yaitu memiliki cara pikir dan cara pandang seperti Kristus, cara pikir yang dikuasai dan dibaharui oleh Roh Kudus melalui pertobatan dan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, Deswita sudah membacakan. Nah, kita ada tugas berkelompok. Silahkan dicari kelompoknya, karena ibu sudah membuat di Infokus nama-nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silahkan bergeser. Karena dan kelompok 3, silahkan kerjakan. Sini, ada kerjanya sama yang baik ya, di antara kelompok. Itu membahas ketiga pesan dalam teks Alkitab tersebut. Tidak ada di kertas NKPD. Ini jam 9.49, selesai jam 10.00 kalau bisa ya. Atau kurang lebih pun bisa. 9.52 bisa aja. Nanti diunjuk tangan siapa yang sudah selesai ya. Langsung kita presentasikan. Siapa yang jadi moderator di dalam kelompok tersebut. Oke, bisa kalian kerjakan? Habis selesai? Kelompok 1 silakan dikerjakan. Kelompok 3 silakan diskusikan dengan baik. Ipan kenapa kamu? Silakan bekerja sama dengan kelompoknya. Karena siapa yang tidak bekerja, nilainya tidak akan ibu keluarkan nanti ya. Silahkan kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya. Silahkan. Ayo maju. Silahkan. Iya maju. Kami dari kelompok 2 mempersiapkan Alkitab dari 1 Korintus ayat 14 ayat 20 sampai 20 dan menghubungkan ayat tersebut pada bertumbuh menjadi dewasa dalam aspek sosial, moral atau spiritual. Jadilah orang yang tidak tahu menahu soal berbuat jahat. Jadilah orang yang pemikirannya polos dan tulus, serta sama sekali tidak punya kelicikan dan niat jahat. Seperti anak-anak yang masih bayi, yang polos dan murni pikirannya, bersih dan intrik dan motivasi kejahatan. Dari motivasi kejahatan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok kelompok 3 silakan. Lanjutkan pada saat sekarang ini ya.
dulu. Sini dulu silakan. Di situ aja. Dari video ini kita mendapat tokoh yaitu ibu dan anaknya yang megang mangkok. Nah, dalam video yang telah ditampilkan oleh ibu ditemukan permasalahan yaitu anak yang mengira bahwa ibunya tidak peduli dan tidak sayang padanya. Padahal sebenarnya ibunya sangat menyayanginya hingga ibunya pun meninggal karena sakit dan dia menyesal. Nah, dalam video ini kita dapat solusi yaitu di saat Songkok sadar bahwa dia adalah anak yang egois dan sadar bahwa ibunya telah memberikan apa yang ibunya punya kepadanya. Oke? Ya, silakan Yuli. Jadi pembelajaran yang bisa kita dapat dari video tersebut, kita sebagai anak harus menghargai orang tua selagi ada. Kalau kita misalnya minta sesuatu pada mereka dan tidak ditepati, kita jangan marah dulu karena kita tidak tahu mereka sedang mempersiapkan untuk kedepannya apa. Dan kalau uang bisa dicari, sedangkan ilmu dapat digali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bahkan kita hidup kalau sudah meninggal, ya, kalau sudah meninggal orang tua kita tidak ada gunanya kita menangis di pemakamannya atau kuburannya, tidak ada gunanya itu ya. Sama seperti kita tidak punya Tuhan. Nah, materi kita ini dapat nanti kalian baca, nanti aku kirim slide-nya, ya. Ada 3. Nah, ini perhatikan. Nah, di Lukas 2 ayat 42 sampai 52 ada Yesus dan orang tuanya masuk ke bait Allah. Mereka beribadah. Nah, pada saat itu ada di situ, ya, dapat kita lihat dari segi aspek fisik, emosi, ya, dari segi aspek sosial dia sangat dikasihi oleh manusia, ya. Nanti dapat kamu baca dan dapat kamu perhatikan. Ya, di 1 Korintus 14 ayat 20 juga adanya pertumbuhan, ya, tentang pertumbuhan menjadi semakin dewasa secara spiritual. Ya, berarti spiritual itu adanya ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, adanya ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, di Kolose sebentar. Nah, Kolose 1 ayat 10 kita diingatkan atau mengajak kita semua secara spiritual hidup kita harus layak di hadapan Tuhan, yaitu adanya iman yang kuat di dalamnya. Harus kita mempunyai iman yang kuat supaya iman yang sudah kita dapatkan tidak terombang-ambing oleh pengaruh dunia pada saat ini. Ya, nah, dari rangkuman, ya, dari pembelajaran yang kita lakukan sekarang dapat kita rangkum, ya, bahwasannya kita harus mampu yang pertama, Pak, bersikap dewasa dalam berpikir secara logis, ya, masuk kepada adanya aspek sosial karena kita hidup bukan seorang diri saja dalam dunia. Yang kedua, dari aspek moral kita harus mempunyai etika dan tingkah laku yang baik kepada orang lain. Yang ketiga, dari segi aspek spiritual. Nah, ini tadi kita harus dapat mengajak teman kita yang lain atau diri kita atau bahkan keluarga kita supaya dapat berkebaktian atau bergereja ke hadapan Tuhan, ya, supaya kita mendapatkan iman yang kuat dari Tuhan. Ya, udah paham? Mengerti sampai sini? Nah, untuk refleksi nanti kalian akan mengerjakan, ya, ibu buat di WA, kalian kerjakan, ada di situ refleksi dari siswa-siswi. Nanti kalian kerjakan, dikumpulkan minggu depan, ya, dikumpulkan minggu depan. Oke, sekian pembelajaran kita pada pertemuan ini. Silahkan dari yang menutup yaitu Mejega, silahkan. Ada nyanyian, ya, ada nyanyian, baca firman dan doa penutup langsung doa Bapak kami, ya, nyanyi. Teman-teman, mari kita bernyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara. 3, ya. Dalam Yesus
bersaudara. Teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-22 ayat yang ke-5. Ulangan 22 ayat yang ke-5. Ulangan 22 ayat 5. Silakan dibaca. Inilah bunyi firman Tuhan. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kebencian bagi Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu untuk minggu depan dengan materi yang lain. Ya, salam bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.